Ya, jadi kata kunci sinkronisasi pendidikan itu ada hal yang sangat penting. Karena esensi pendidikan itu harus seamless kurikulum, artinya seamless education. Artinya antar SD itu rentetan ke SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Sehingga sinkronisasi menjadi penting. Di tingkat SMA. Nah itu kan wilayahnya wilayah pendidikan dasar dan menengah. Nah jadi inputnya kan dari sana. Kemudian di sini adalah kami harus menerima calon-calon itu. Jadi kalau tidak sinkron antara input terutama dengan cara testingnya, kemudian di beberapa tempat timbul berbagai masalah. Beberapa masalah terutama untuk bidang eksakta. Di sana misalnya kurikulumnya adalah Kampus Merdeka. Kemudian di sini masuk ke prodi-prodi tertentu yang bidang ilmunya mungkin di Kampus Merdeka itu tidak dipelajari oleh mereka. Tapi mereka ikut ujian masuk, ujian UTBK, mereka bisa lulus. Nah itu kan lain lagi tuh. Lulusnya itu kan bisa karena latihan dan sebagainya. So kemudian timbullah masalah. Masalah itu tidak bisa menerima. Bahkan ada kasus-kasus di mana mereka itu masuk ke jurusan kimia, misalnya tidak pernah belajar kimia di SMA-nya. Masuk ke jurusan matematikanya kurang dan sebagainya. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kami untuk berbicara atau untuk mendiskusikan hal itu. Dalam 2 hari ini kita hadirkan ya Pak Menteri Pendidikan Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Stafsus, kemudian Menteri Pendidikan Dasar yang diwakili oleh Pak Wamen dan Pak Dirjen, itu dalam rangka untuk berkomunikasi, duduk bersama untuk melakukan harmonisasi antara program-program kebijakan yang ada di jenjang pendidikan dasar dengan jenjang perguruan tinggi. Yang ingin saya sampaikan bahwa existing yang sekarang itu kan yang ada hanya 2 ya terkait dengan assessment itu. Yang pertama adalah assessment yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang memiliki otoritas untuk kelulusan. Yang kedua, assessment nasional itu yang mengakses kelembagaan pendidikannya. Maka di sini ada kekosongan. Assessment yang existing itu belum juga menjawab, dan diharapkan ini mengisi ya kelemahan juga. Dimunculkanlah istilah tes kemampuan akademik. Mungkin yang kami tawarkan adalah 2. Yang pertama adalah di Amerika itu kita mengenal namanya AP ya, Advanced Placement. Advanced Placement itu diberikan ke SMA peserta didik ya, siswa SMA, sehingga pada saat mereka kuliah dia bisa akselerasi. Contohnya adalah mapel AI dan coding yang mungkin akan banyak digunakan. Ya, kita bisa integrasikan dengan TKA tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen. Yang kedua, supaya ini bisa berjalan mulus, kita perlu ada namanya UPrep, University Preparation ya. Yang kita harapkan juga bisa kita masukkan mapel-mapel terkini atau yang menjadi banyak diminati oleh peserta didik menjadi mapel tadi, requisite knowledge ya, yang harus dimiliki oleh semua jurusan. Harapannya apa? Harapannya kita ingin memastikan pendidikan itu lebih berkualitas, pendidikan itu lebih efisien, pendidikan itu lebih berkeadilan, dan pendidikan itu lebih memastikan semua anak-anak Indonesia dapat layanan pendidikan yang terbaik.